Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayatuhal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu fikih ya, mapel fikih dengan menggunakan Alkitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Terakhir sampai sebelum pembunuhan ya, sebelum qatlul al-khata' ya, qatlul syibhil amdi kemarin sudah selesai. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang jenis pembunuhan yang berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu al-qatlu al-khata' ya, qatlul al-khata', pembunuhan tersalah. Langsung saja, haqiqatuhu ya, an yaqtula syakhsan min ghairi qasdin li qatlihi. Yaitu hakikatnya ya, membunuh seseorang tanpa ada niat untuk membunuhnya ya, tanpa ada niat membunuh. Itu ya hakikatnya, ringkas ya. Anwa'u qatlil al-khata' ini ada macam-macam ya. Salahnya itu dalam hal apa ya? Ini ada 3 macam ya. Dalam hal fil fi'li, fil qasdi, wa pembunuhnya, qatilnya itu ya, lam yakun mukallafan, belum mukallaf. Yang pertama, al khata' fi al fi'li ya, salah dalam perbuatan. Misalnya ya, nanti disebutkan ya, ini pengertiannya ya, maksudnya adalah wa huwa an yaf'al ma yajuzu lahu fi'luhu fayusibu adamiyan maksuman lam yaqsidhu, yaitu melakukan apa yang boleh ya dilakukan ya, melakukan apa yang boleh dilakukan, tetapi fayusibu adamiyan maksuman, tetapi mengenai ya orang yang terjaga darahnya, lam yaqsidhu ya, tapi dia tidak ada niat untuk ya mengenai manusia, mengenai orang tersebut. Ka'anyar misoidan ya, contohnya di sini ya, sebagaimana ini pemburu ya, pemburu sedang berburu ya, menembak hewan buruan, fayusibu insanan, dan ya ini maksudnya ingin mengenai misalnya rusa ya, lagi berburu di hutan ya, ingin menembak rusa ya, tetapi ternyata ya terkena ya, fayusibu insanan, terkena orang lain ya, bisa terkena temannya sendiri atau terkena orang lain yang ternyata ada di hutan tersebut, fayaktuluhu, dan akhirnya orang yang kena tembak tersebut meninggal dunia. Atau contoh lainnya, au yang qalibu wa huwa naim ala insanin fayamut ya, atau ini ketika tidur ya, biasanya apa namanya, berguling-guling ya. Ya, ini guling-guling yang qalibu ya, badannya berguling ya dalam kondisi tidur dan mengenai insan, mengenai seseorang ya, ngebleki ya, menimpa ya. Misalnya tidurnya di ranjang yang tingkat ya, ada orang yang tidur di ya, lagi tidur di mana, di lantai misalnya ya, di samping ranjang ya, jatuhin kemudian meninggal dunia, maka ini masuk pembunuhan ya tersalah ya. Ya, jenisnya al-khata' fi al-fi'li. Kemudian yang kedua, al-khata' fi al-qasdi, ini salah di dalam niat ya, tidak ada niat. Misalnya kan yarmi ma yadhunnuhu mubahan ya, misalnya menembak yang dikira ya, menembak sesuatu atau menembak orang dikiranya itu boleh ya, boleh ditembak ya. Misalnya saja itu orang kafir ya, ketika perang ya, dikiranya itu orang kafir, musuhnya, kan boleh itu ditembak ya. Kalau nggak ditembak dia bisa nembak kita, maka boleh ditembak atau bisa hukumnya harus nembak orang itu. Fayatabayyan adamiyan, dan ternyata itu adalah ya manusia ya, ternyata misalnya orang muslim ya, orang mukmin ya. Itu tadi yang sebutkan saya tadi contohnya ya, contohnya saja. Kemudian di contoh di sini disebutkan ya, kama law rama syai'an yadhunnuhu saidan, sebagaimana ini orang berburu lagi ya, berburu sesuatu, berburu hewan ya, ditembak dor ya, dikiranya itu adalah
hewan buruannya yang tadi lari ya, melarikan diri dikejar, kemudian kok ada semak-semak kok gerak-gerak, kemudian langsung ditembak, dor, terkena. Ternyata itu bukan hewan, ternyata di situ ada orang yang sedang yang lagi apa? Buang air besar misalnya saja ya. Ternyata terkena orang, akhirnya mati ya. Fayatabayyan adamiyan maksuman. Ya. Ternyata itu adalah ya orang ya yang terjaga darahnya ya. Sedang ya itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, an yakunal qatilu amdan saghiran aw majnunan. Ya, pembunuh sengaja ya. Pembunuhan sengaja tetapi yang melakukan itu anak kecil atau orang gila, maka ini masuk pembunuhan tersalah ya, tidak diqisas sebagaimana kemarin sudah di pembahasan syarat ya istihqaqi al-qisas ya, untuk yang belum mukallaf itu tidak bisa diqisas. Jadi di sini masuk pada pembunuhan tersalah, fa'amdu sabi wal majnun yajri majra al-khata. Ya. Sengajanya anak kecil ya, sengajanya orang gila ya, itu dihukumi ya, itu sejalan dengan karena tersalah ya. Sehingga kemarin disebutkan ya, kalau pun ada niat itu niatnya tidak sah begitu ya, niatnya tidak sah ya, meskipun sengaja tapi niatnya tidak sah ya, tidak dihitung sah, sehingga tidak bisa diqisas. Kemudian li'annahuma laysa lahuma qasdun, atau memang tidak ada niat membunuh sama sekali ya, pada anak kecil atau orang gila begitu. Jadi ini 3 macam ya jenis pembunuhan tersalah ya. Salahnya di bagian itu salah dalam niat, salah dalam perbuatan, dan pembunuhnya itu adalah ya, yang melakukan pembunuhan sengaja adalah anak kecil ataupun orang gila yang semuanya itu belum mukallaf. Kemudian wayul haq bi qatl al khata, ini juga hukumnya sama, diikutkan kepada pembunuhan tersalah, yaitu al qatlu bit tasabbub ya, pembunuhan ya ini dengan apa dengan sebab ya. Kita lihat contohnya, kama law hafara bi'ran ya, misalnya menggali sumur ya au hufrah fi tariq, atau menggali sebuah lubang di jalan, ada orang ternyata kecemplung ya, masuk dalam lubang tersebut akhirnya mati. Nah ini ya, orang yang menggali ini ya, ini bisa masuk dalam di sini ya, pembunuhan tersalah karena sebab dia menggali lubang itu ya di tengah jalan kan berbahaya ya, maka dia masuk ya di dalam pembunuhan tersalah, dan nanti ada diyahnya ya. Untuk hukumnya nanti pembahasan yang setelah ini ya, karena sebab dia ya fatalifa insan ya, manusia tersebut akhirnya meninggal dunia, sehingga ya masuk dalam pembunuhan tersalah. Nanti ada diyahnya ya, harus membayar diyah jika mampu. Hukmu qatl al-khata, sekarang kita masuk pada hukumnya. Lihada al-qatli ya hukman, ada 2 hukum seperti pada pembunuhan sebelumnya, ada 2 hukum, hukmun ukhrawi dan hukmun dunyawi. Cuma bedanya hukmun ukhrawi pada pembunuhan tersalah ini tidak ada dosa ya, ada mu'al ismi wal iqab ya, tidak ada dosa dan tidak ada hukuman, tidak ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya, berdasarkan hadis ya, ini hadisnya umum ya, berkaitan tentang ya Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya kesalahan ya, memaafkan orang yang lupa, memaafkan orang yang dipaksa. Oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Kemudian yang kedua, hukum duniawi, hukum di dunia, wa huwa wujubudiyah. Kalau hukum dunia, kalau yang ukhrawi tadi berkaitan tentang hak Allah taala, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Kemudian hukum dunia ini berkaitan tentang hak manusia ya, karena tadi sampai menghilangkan nyawa orang lain yang memang terjaga darahnya ya, seorang mukmin misalnya. Hukum di dunia bagaimana? Wa huwa wujubudiyah, yaitu wajib ya membayar diyah bagi siapa? Ala akilatil qatil. Ya, bagi keluarga pembunuh ya, keluarganya dari pihak laki-laki, ya, dari pihak laki-laki. Muajjalatan ya, ini bisa ditangguhkan ya, bisa dicicil selama berapa? Salasa sinin, selama 3 tahun ya. Jadi ini lebih ya, sebagaimana yang qatlu syifil amdi kemarin juga bisa ya muajjalah ya, bisa ditangguhkan ya, bisa dibayarkan lunas, itu bisa sampai 3 tahun ya. Yang bedanya diyah di sini mukhaffafah ya, untuk pembunuhan yang sebelumnya itu diyahnya mughalladhah ya, ada 3 macam jenis unta ya, diyahnya itu
Tapi untuk yang mukhaffafah itu khamsah anwa minal ibil. Ini lebih ringan, ya. Kalau khamsah minal ibil ini lebih ringan, maksudnya kalau yang kemarin kan usia untanya itu ya 30 unta betina yang berumur ya 3 tahun sampai 4 tahun ya. Kemudian 30 lagi umur 3 sampai 4 sampai 5 tahun ya, masuk tahun kelima itu. Kemudian yang terakhir 40 jadi 100 ya. Yang 40 ini ya ini untanya bunting ya, unta betina yang sedang bunting. Nah, ini kan susah ini ya. Semuanya ya ini berat, makanya di sini disebutkan mughalladhah ya yang kemarin ya. Kalau yang mukhaffafah ini ada 5 jenis unta ya. Ya nanti 20 sampai 5 kali ya. 20 ya unta betina yang umurnya itu ya kemarin ya, umur 3 sampai 4, kemudian habis itu umur 4 ya, masuk tahun kelima. Habis itu ada ya anak unta betina yang umurnya 2 tahun ya, lebih besar dari umurnya lebih dari 2 tahun. Kemudian anak unta yang jantan umurnya lebih dari 2 tahun. Kemudian yang terakhir ya unta ya tidak hamil, untanya tidak bunting ya. Umurnya itu cuma 2 tahun. Ya, wallahu a'lam. Ini nanti jelasnya di pembahasan tentang diyah ya. Jadi mukhaffafah seperti itu ya, 5 jenis unta. Ya li qouli ta'ala wa makana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a. Ini fatahriru raqabah mu'minah. Ini kafarahnya nanti ya, memerdekakan seorang budak yang mukmin. Wadiyatun musallamah, ini ya hukum di dunia tadi ya. Selain dia juga ada tadi ya kafarah tahriru raqabah mu'minah musallamatun ila ahli, diserahkan kepada keluarga korban illa ayyasadaku, kecuali keluarga korbannya itu memaafkan ya. Ya ini yang lebih utama seperti ini ya, lebih afdol adalah memaafkan. Jadi tidak ada diyah ya, tidak meminta diyah. Tapi minta diyah ya enggak masalah juga. Ini hadis si Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janini imra'atin min bani Lihyan saqata mayitan bi ghurratin ya, ghurrah itu abdun ya au ammah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya, ini berkaitan tentang janin seorang perempuan dari Bani Lihyan itu saqata mayitan, keguguran ya. Ini mungkin ini karena sebab orang ya, misalnya dipukul ya, atau dijatuhkan atau bagaimana, wallahu alam. Yang jelas kemudian janinnya itu gugur, akhirnya mati ya. Kalau gugur janinnya tersebut mati, meninggal dunia. Di sini bi ghurrah yaitu dengan budak ini kafarah ya, yaitu dengan memberikan budak atau amah, atau kalau abdun itu budak laki-laki, kalau amah itu budak perempuan. Summa innal mar'ah allati qada 'alaiha bil ghurrah tuwfiyat. Ya, ini ibunya kemudian mati ya. Jadi semuanya meninggal dunia. Ya, ini pembunuhan tersalah ya. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembunuhan bisa kemarin syibul amdi ya. Atau ya wallahu alam di sini, tapi di sini untuk dalil yang qaslu al khata. Ya, faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mirasa li zaujiha. Ya, jadi wabaniha. Jadi itu tadi ya, diyahnya itu seakan-akan sebagai warisan, yaitu diberikan kepada suami dan kepada anak-anaknya. Wa anal aqla ala asobatiha, sedangkan untuk pembayaran diyah ini diwajibkan kepada keluarga pembunuh ya, dari pihak laki-laki. Nah, ini dibayarkan kepada ini tadi ya, ahli warisnya tadi. Wa tajibu ala man qatala khata'an ma'adiyah ya kafaratun wa hiya kal ati. Ini pembahasan yang berikutnya saja. Ya, pembahasan ini kafarahnya ya. Kafarahnya apa saja, yaitu itqu raqabah mu'minah, shaum syahraini mutatabi'ain. Hanya 2 saja. Ya, kalau yang satu tidak bisa karena budak sekarang juga enggak ada, maka yaitu puasa 2 bulan berturut-turut ya. Tidak boleh ada yang bolong kecuali jika ada uzur ya, begitu ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.